yet burials in its capital. Perkenalkan, nama saya Brian Kim. Saya yang akan menjadi host pada webinar sesi yang ketiga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sesi ketiga ini tidak kalah seru dari sesi-sesi yang sebelumnya. Karena pada hari ini kita akan berbicara mengenai topik yang sangat menarik, yaitu Mazmur 91. Masih mendengar dan familiar mengenai Mazmur 91 ini. Kita harus memperkatakannya agar kita tidak terkena COVID, agar kita tidak terkena sakit penyakit. Tetapi pertanyaannya, apakah benar konsepnya seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ikuti webinar ini sampai akhir sehingga kita bisa dibekali, diperlengkapi, dan diberkati oleh materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Dio Gunawan, MTH. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Bapak Dio Gunawan adalah seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dari Januari 2019 yang membidangi pengajaran sistematik teologi, Christian Ethic, Character Building. Beliau juga merupakan lulusan dari University of California of Davis dan juga beliau merupakan magister teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi-organisasi lain. Beliau mengetuai bidang Departemen Pemuda dan Anak di GBI Puri Indah. Bapak Ibu Saudara, saya juga akan memperkenalkan Bapa kami yang ada di surga, Bapa terima kasih atas kesempatan yang indah dan luar biasa Engkau izinkan kami untuk bertemu Tuhan, untuk belajar, untuk diberkati oleh Engkau ya Bapak. Berkatilah acara webinar ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah Engkau sertai kami. Kau urapi Tuhan pemateri kami dan pemantik diskusi kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan berkehendak dalam webinar ini Tuhan melalui hamba-hambamu ini. Bapak kami juga berdoa ya Bapak, Roh Kudus biarlah Tuhan Engkau terus bekerja, berkarya sebebas-bebasnya. Aku percaya ya Bapak, kami percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu yang dapat menjamah siapapun yang hadir pada hari ini di acara webinar ini ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu webinar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai webinar ini. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar Dekat Dengar Kata Alkitab. Kepada pemateri, saya persilahkan. Ya, shalom saudara sekalian. Silakan co-host untuk boleh tampilkan slide. Jadi saudara, saya membawakan topik mengenai Mazmur 91, ya, apakah masih relevan khususnya di tengah-tengah COVID-19, saudara. Ya, pasal Mazmur 91 itu sengaja dipilih, kenapa? Karena memang pasal ini yang sering kali umumnya atau sebagian besar pendeta maupun gereja menjadi rujukan bagi jemaat ya untuk doa perlindungan, ya untuk tadi seperti kata host sudah dikatakan untuk diperkatakan, saudara ya. Dan juga saya menemukan secara pribadi ada beberapa orang yang terkadang responnya lumayan ekstrim ya, sampai dia ngeprint pasal Mazmur 91 lalu ditempel di dinding, di pintu, ya. Lalu pasal ini juga di-print, lalu ditempel, dibacakan, lalu disimpan di bawah bantal, ya, seolah-olah jadi seperti tanda kutip jimat, ya, untuk anti sakit penyakit maupun anti serangan setan, gitu. Nah, saudara, dalam waktu yang 1 jam ini, kita mau coba bahas bagaimana penggunaan Mazmur 91 dalam sejarah, saudara. Ya, kita mau melihat, tentu saudara nanti
untuk yang lebih lengkap, saudara harus dapatkan papernya. Nanti mungkin panitia juga akan rilis paper yang resmi. So, itu penemuan-penemuan mengenai penggunaan Mazmur 91 dalam sejarah sudah saya bahas di situ. Tetapi dalam waktu yang ini kita akan coba lihat juga, saudara, beberapa konteks-konteks yang dipakai dalam sejarah, khususnya gereja, untuk Mazmur 91. Lalu juga kita akan membahas, kan tadi dari sisi sejarah, kita juga mau membahas dari sisi Mazmur itu sendiri, gitu loh. Kita bagaimana cara yang terbaik untuk membaca Mazmur, ya. Bagaimana cara menganalisa Mazmur 91. Lalu kita nanti akan bahas juga penggunaan Mazmur 91 khususnya di dalam Matius, saudara, ketika Yesus dicobai. Karena iblis pun mengutip daripada Mazmur 91, dan ini adalah salah satu kutipan langsung perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Lalu nanti terakhir saya akan rangkum dengan implikasi teologis. Ya, implikasi teologisnya apa bagi orang Kristen, orang percaya zaman sekarang. Ya. Nah, mari kita mulai. Silakan host untuk next slide. Ya, ya boleh di next. Ya. Nah, saudara, ya silakan di next. Ya. Nah, saudara, kita tahu Indonesia sekarang masih di tengah krisis pandemi COVID-19, saudara. Ya, tadi saya sudah kasih latar belakangnya. Sebagian pendeta, saudara, ya gembala biasanya meminta jemaat untuk membaca dan merenungkan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan. Nah, sejauh Mazmur 91 menjadi doa, sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak usah Mazmur 91, saudara. Bahkan orang Kristen, orang percaya aja kita mendoakan banyak bagian daripada Alkitab. Saudara mungkin sedang berdoa atau perenungan pribadi, sedang menyembah, saudara bisa menggunakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, beberapa gereja juga melakukan doa Yabes, ya, ada juga yang menghafal doa Bapa Kami. Nah, cuman kenapa diangkat Mazmur 91? Karena menjadi timbul polemik, ya, atau timbul permasalahan. Nah, kalau saudara baca Mazmur 91, ya, saya harap ketika saudara ikut seminar ini, nanti coba saudara buka, ya, saudara bisa ambil Alkitab, saudara bisa lihat-lihat Mazmur 91, agar saudara dapat konteksnya. Maksudnya, kenapa Mazmur ini menjadi polemik? Karena janji-janji firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 91 oleh kebanyakan orang, ya, itu diambil secara literal atau harafiah. Lalu umumnya jemaat jadi mempertanyakan. Biasanya tuh pertanyaannya seperti ini, Pak, saya sudah memperkatakan Mazmur 91, tapi kok si Anu, si A, si B, atau mungkin keluarga saya sendiri dalam konteks COVID-19, kok dia terjangkit COVID ya Pak, misalnya begitu. Lalu pertanyaan berlanjut menjadi, berarti apakah Tuhan tidak menepati janjinya di dalam Mazmur 91? Atau berarti apakah perkataan Tuhan bohong di dalam Mazmur 91? Kenapa sampai ekstrim, sampai dikatakan bohong? Karena memang yang secara tertulis, janji-janji atau perkataan di dalam Mazmur 91 terkesan perlindungan absolut, saudara. Ya, absolut maksudnya sama sekali tidak mungkin terkena penyakit dan tidak mungkin terkena serangan apapun, saudara. Ya, sehingga ketika jemaat dihimbau untuk memperkatakan Mazmur 91, lalu ada keluarga atau keluarga besar yang terkena COVID-19 atau terkena sakit penyakit lainnya, mereka jadi nabrak antara iman dengan realita. Nah, itu yang timbul masalah, saudara. Ya, nah, coba next host. Ternyata masalah ini dulu juga pernah dihadapi. Contoh kasus, saudara, saya ambil. Ya, beliau adalah pendeta reform, ya, di Jerman. Ini pada zaman dulu Nazi, saudara, Hitler. Nah, pendeta Emanuel Hirsch ini itu ketika itu zaman perang, saudara, ya, ketika itu zaman perang, dan dia sedang konseling, ya, jadi ini kesaksian beliau yang ditulis dalam beberapa buku. Beliau sedang konseling seorang ibu, ya, di satu desa di Jerman yang anak dan suaminya pergi berperang begitu. Ya, lalu ibu ini ketakutan, ya, bahwa
takutnya anak dan suaminya tidak kembali dari perang hidup-hidup. Kenapa? Karena sudah banyak anak tetangga dan juga suami tetangga yang tidak kembali dari perang, alias meninggal di medan perang. Lalu pendeta Emanuel Hirsch berusaha untuk menghibur ibu ini dengan meminta dia membaca bersama Mazmur 91. Nah, ibu ini begitu terkesima dengan janji di dalam Mazmur 91 sampai dia betul-betul meyakini bahwa anak dan suaminya itu akan kembali, begitu. Ya, lalu setelah beberapa minggu pendeta Emanuel datang kembali, lalu ternyata ada kabar bahwa anak dan ini tidak mau menerima fakta dan realita. Ibu ini tetap terus memperkatakan dan dia berkata kepada pendeta Emanuel, Pak, selama saya memperkatakan, selama saya mengikuti janji-janji dari Mazmur ini, pasti anak dan suami saya kembali pulang kan Pak, gitu. Nah, itu membuat pendeta Emanuel shock, saudara. Ya, dan ya ini jeleknya dia ya, jeleknya pendeta Emanuel adalah dia menjadi sama sekali membuang Mazmur 91 ya. Lalu dia menjadi, ya kalau saudara mengikuti sejarahnya, dia juga menjadi salah satu alasan membenci orang Israel ya dan mendukung Nazi ya, pembantaian Holocaust orang-orang Yahudi ya. Nah, itu contoh kasus saudara ya. Nah, saya mau bilang begini saudara ya, bukan berarti coba next ya, silakan next host. Jadi bukan berarti Alkitabnya salah gitu saudara ya, bukan berarti Mazmurnya salah ya, karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Cuman memang penafsiran orang percaya, penafsiran orang Kristen kepada teks Alkitab ya, Mazmur 91 yang kadang-kadang suka salah saudara ya, penafsirannya yang salah. Dalam konteks pendeta Emanuel Hirsch tadi, dia sendiri pun kita kritisi terlalu ekstrim. Kenapa sampai dia menolak ya menggunakan Mazmur 91 dan Mazmur lain yang mirip ya. Mazmur 46 saudara kalau baca mirip dengan Mazmur 91. Ya dia menolak memakai itu untuk kegiatan pastoral ya, lalu dia mendukung pembantaian orang Yahudi, saudara ya. Dia menjadi pendeta Kristen di bawah Nazi. Ya itu kita tentang, kita tidak sependapat, kita tidak setuju. Tetapi memang saudara, kalau saudara pelajari keterbukaan daripada pasal 91 secara khusus yang tidak menyatakan secara eksplisit konteksnya, latar belakangnya, masalah yang dihadapi, ya solusi daripada masalah tersebut. Ini yang membuka peluang, tanda kutip. Ini yang membuka ragam penafsiran daripada pasal 91, saudara. Ya. Nanti kalau saudara dalam slide-slide berikutnya, kita akan pelajari ternyata memang ada banyak penafsiran bagaimana kita menginterpretasi Mazmur 91. Ya. Nah, sekali lagi, saudara, ini yang juga menjadi masalah di dalam kondisi jemaat sekarang. Ya, ketika pendeta atau gembala menyampaikan untuk memperkatakan, berdoa, merenungkan Mazmur 91, tanpa disertai dengan khotbah atau pengajaran bagaimana menyikapi janji-janji Tuhan yang terkesan absolut misalnya begitu di dalam Mazmur 91 ini. Apalagi kalau sudah tabrakan dengan realita. Ya misalnya yang memperkatakan atau yang menghidupi, atau saudara, ya kita sudah mendengar berita saudara ya, kita juga sudah cukup banyak pendeta yang dipanggil Tuhan pulang karena COVID-19. Ya. Ujungnya apakah kita bisa dengan gamblang ya kita berkata berarti pendeta-pendeta itu tidak menghidupi syarat ya atau kondisi dari Mazmur 91. Ya kan kita juga nggak bisa ngomong gitu saudara ya. Tapi berarti apakah juga berarti janji Tuhan gagal dalam Mazmur 91? Nggak mungkin, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janji-janjinya. Nah berarti kan dibutuhkan sistem interpretasi atau cara penafsiran Mazmur 91 yang tepat dan baik. Nah, itu yang mau kita bahas. Mari lanjut, host. Next. Nah, saudara, kita mau melihat penggunaan Mazmur 91 sepanjang sejarah. Nama ilmunya adalah Receptive History. Ilmu Receptive History adalah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah teks
atau ide Alkitab itu digunakan dalam sejarah. Jadi kalau kita berkata penelitian reseptif histori dari Mazmur 91 adalah kita berusaha meneliti, menganalisa bagaimana penggunaan teks Mazmur 91 sepanjang sejarah gitu saudara. Ya tentu kita nggak bisa sekomprehensif di buku ya karena kita keterbatasan waktu dalam Zoom. Cuman minimal kita akan melihat beberapa penggunaan saudara. Nah, saya indebted dengan Brandon dari Profesor Brandon Breed, saudara ya, beliau doktor dan beliau profesor, dia meneliti ya dari bukunya saudara yang dari Oxford penggunaan Mazmur 91 ya ternyata itu sudah digunakan, sudah populer itu semenjak akhir periode Bait Suci kedua. Saudara ya. Saudara tahu ya Bait Suci pernah dihancurkan saudara ya, lalu dibangun kembali gitu. Nah ini pada akhir periode Bait Suci kedua, yang berarti tentunya sebelum Yesus lahir, saudara, Yesus lahir, sudah penjajahan Romawi, saudara. Nah, dan Bait Suci itu pun juga mau dihancurkan ya ketika Yesus bernubuat mengenai kehancuran Bait Suci, saudara. Nah, Bait Suci kedua itu digunakan dalam fungsi apotropaik. Nah ini satu kata yang kita perlu pelajari. Ya, nah fungsi apotropaik itu maksudnya apa? Ya, kalau bahasa Indonesianya, bahasa sederhananya, apotropaik maksudnya itu memiliki fungsi anti setan gitu, saudara. Seperti jimat lah, gitu ya. Memiliki fungsi seperti jimat anti setan, gitu, saudara. Ya, nah ketika arkeolog menemukan manuskrip The Dead Sea Scroll di kota Qumran, saudara. Ya, ini sudah ada penelitiannya. Ternyata Mazmur 91 atau setidaknya potongan-potongan teks dari Mazmur 91 itu digabung dengan Mazmur apokrifa lainnya atau Mazmur-Mazmur yang lain dijadikan satu seperti formula sebagai jimat anti setan gitu kira-kira. Ya. Dan dalam artikelnya Brit menulis bahwa ternyata pada zaman itu orang Yahudi itu lumayan mistik saudara sehingga Mazmur 91 digabung dengan Mazmur-Mazmur lain itu ditulis lalu dimasukkan di dalam gelang dipakai sebagai kalung saudara karena dipercaya memiliki fungsi anti setan seperti jimat gitu saudara mereka percaya itu ya sehingga Mazmur-Mazmur ini ditulis lalu dipakai seperti jimat bahasa Inggrisnya amulet saudara ya boleh di next. Nah, kalau saudara pelajari kitab Talmud, ternyata para rabi itu juga memasukkan Mazmur 91 di dalam tradisi berdoa mereka. Ya contoh saudara, ya di dalam Talmud di Shavuot, saudara ya, Shavuot atau Shavuot bagian 15b itu ini kitab tradisinya orang Yahudi, saudara ya, kita orang Kristen nggak punya. Ini orang Yahudi punya, itu Rabi Yehoshua ben Levi mengucapkan begini, bahwa Mazmur ini baik untuk diperkatakan sebelum tidur, ya, dan pada saat malam untuk melindungi diri dari serangan si jahat. Ya nanti saudara bisa cek ya perkataan saya, saudara bisa Google Shavuot 15b, lalu saudara cari di dalamnya itu nanti ada, ya. Nah ternyata bukan hanya di Shavuot 15b, ya di dalam kitab Avodat Kokavim pasal 11 ayat 12, Mazmur 91 pun ternyata itu juga ya ditulis ya oleh rabi untuk doa melawan sakit penyakit dan serangan setan. Gitu saudara. Jadi ternyata penggunaan Mazmur ini sudah dipakai juga oleh kalangan para rabi dan mereka mengajarkan kepada orang Yahudi untuk doa untuk anti setan, serangan setan, saudara. Ya. Nah, tetapi uniknya ya di dalam kitab Avodat Kokavim itu saudara, ya apabila seseorang sudah terkena sakit penyakit, maka dilarang untuk memperkatakan Mazmur 91 sebagai obat. Ya, kalau orang jadi tampaknya para rabi menyetujui penggunaan Mazmur 91 sepanjang itu orang itu belum terkena serangan atau sakit penyakit, tetapi begitu sudah terkena sakit penyakit, orang Yahudinya itu dilarang untuk memperkatakan Mazmur 91. Ya, jangan tanya saya kenapa. Ya saya juga nggak tahu, belum ketemu rabinya soalnya. Nah,
Bagaimana, coba kita next juga ya, silakan host, silakan di next. Bagaimana dengan zaman modern, saudara? Ya, nah saya tidak masukkan di slide, tapi di dalam artikel si Brennan Beard, dia juga meneliti sejak abad pertama, abad ketiga, abad kelima, saudara, ya, itu Mazmur 91 pun dipakai, saudara, ya, secara untuk tradisi, untuk doa, saudara, untuk doa. Pada abad pertengahan, saudara, ketika zaman monastik sedang lagi populer saat itu, biarawan-biarawan memasukkan doa Mazmur 91 sebagai tradisi doa sore mereka, saudara, ya. Lalu ketika zamannya sedang populer di mana orang-orang pergi ke padang gurun, saudara, ya, untuk mereka bermeditasi, mengasingkan diri seperti Yohanes Pembaptis ke padang gurun, ya, di salah satu sekte itu juga ditemukan bahwa Mazmur 91 dipakai sebagai doa pada siang hari, ya. Lalu mereka membuat metafora bahwa serangan-serangan panah api si jahat, ya, serangan-serangan panah di siang hari itu sebagai rasa ngantuk. Jadi mereka berusaha untuk melawan rasa ngantuk. Jadi mereka menganggap rasa ngantuk sebagai serangan-serangan iblis gitu ya pada abad pertengahan. Dengan cara apa? Berdoa dan memperkatakan berulang-ulang Mazmur 91. Ya. Nah, John Calvin, saudara, Karl Barth, ya, teolog yang lebih modern, ya, mereka mengkritisi bahaya mistis dan penerapan magis daripada Mazmur 91. Kenapa mereka mengkritisi? Karena pada zaman itu juga tidak sedikit orang-orang yang menganggap Mazmur ini memiliki dampak magis. Kalau saya berkata magis, saudara mesti ingat tadi ya fungsi apotropaik tadi, seperti jimat gitu loh, saudara. Yang penting saya perkatakan pasti ini anti penyakit, anti setan gitu. Nah, John Calvin sama Karl Barth berkata itu tidak boleh, ya, mereka mengkritisi karena itu jadi masuknya kepada mistis gitu. Nah, ternyata, saudara, dunia ini bukan pertama kali mengalami pandemi, saudara. Ya, kalau saudara belajar sejarah dunia, ternyata kita sudah mengalami banyak pandemi, saudara. Ya, banyak wabah. Bahkan ketika flu Spanyol itu, wah, lebih dahsyat kerusakannya dibanding yang sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu ya ilmu kedokteran belum secanggih sekarang, vaksin juga belum secanggih sekarang, sehingga dulu korban yang meninggal jauh lebih banyak. Nah, pada pandemi di tahun 1533, saudara, di kota Nuremberg, ya, juga tercatat dalam sejarah pendeta reform namanya Andreas Osiander, ya, dia juga mengkritisi penggunaan Mazmur 91. Kenapa? Karena masyarakat itu percaya bahwa Mazmur ini memiliki efek kuratif. Efek penyembuhan, maksudnya. Kuratif itu penyembuhan. Jadi, pasien diminta untuk membacakan Mazmur 91 agar sembuh dari wabah yang terjadi pada tahun 1533. Nah, tetapi tidak semua pendeta-pendeta, tidak semua hamba Tuhan, teolog-teolog itu tampaknya kontra dengan penggunaan Mazmur 91. Contoh, Charles Spurgeon, saudara, ya, tercatat dia mendukung penggunaan Mazmur 91 yang dikatakan, saya kutip tanda kutip, saudara, obat dari surga untuk wabah kolera di zamannya. Saudara, ya, Charles Spurgeon tercatat dalam sejarah dia mengatakan bahwa memperkatakan Mazmur 91 ini adalah obat surga, ya, di tengah wabah kolera di zaman dia, saudara. Ya. Nah, lanjut, silakan host. Kalau saudara meneliti paper daripada Pentakostalisme, ternyata Mazmur 91, ya, itu juga digunakan oleh umat Pentakosta pada wabah-wabah yang terjadi ketika awal-awal terbentuknya kegerakan Pentakostalisme. Ya, saudara, paper daripada Dr. Leroy Martin, ya, dia mencatat dalam sejarah bahwa Mazmur 91 dipakai ketika ada wabah di kota Portland di Amerika. Nah, pada kala itu Mazmur 91 tercatat sebagai nasihat dari para pendeta untuk diperkatakan oleh para jemaat karena ada wabah yang sedang terjadi. Dan memang sih pada saat itu tercatat, walaupun ada beberapa jemaat yang sakit, tetapi tidak ada yang meninggal. Nah, tetapi Leroy Martin bersikeras bahwa Mazmur 91 tidak dapat dipandang secara literal. Nanti kita bahas di implikasi teologis, saudara. Ya. Lalu yang saya coba cari lagi, yang lebih modern lagi, penelitian lebih modern, pada tahun 2006, ya,
penelitian daripada sosis dan handworker. Saudara, ini sosis nama orang, saudara ya, bukan makanan ya. Nah, penelitian daripada sosis dan handworker ini, mereka meneliti prajurit-prajurit Israel, tentara Israel itu yang sedang perang di Lebanon pada tahun 2006, yang di garda terdepan, yang setiap hari ada ada ancaman rudal dan misil. Nah, mereka meneliti secara kuantitatif, terbukti secara signifikan, ya pakai SPSS, ya secara signifikan terbukti pembacaan Mazmur, khususnya Mazmur 91 secara konsisten di prajurit yang berada di garda terdepan terbukti menurunkan tingkat kecemasan, saudara. Ya, terbukti menurunkan tingkat kecemasan. Ya, tetapi kalau Mazmur 91 dibaca oleh prajurit yang bukan berada di garda terdepan, hasilnya tidak signifikan. Ya, jadi sosis sama handworker menyimpulkan bahwa ada korelasinya antara pembacaan Mazmur 91 dengan penurunan tingkat kecemasan. Ya, dia menyimpulkan khususnya akibat stresor atau yang membuat orang stres, ya, akibat stresor yang tidak dapat dikontrol. Ya, karena saudara, kalau saudara jadi prajurit di medan perang di depan gitu ya Bapak Ibu ya, lalu setiap hari ada ancaman rudal, ada ancaman misil gitu, ya kita nggak bisa ngontrol ya kapan rudalnya datang, kapan misilnya datang gitu. Ya, nah, itu ketika para prajurit membaca, bisa menghafal, saudara, kitab-kitab Mazmur terutama ya, Perjanjian Lama, itu ternyata memiliki dampak yang positif. Ya. Nah, lalu saya juga nggak masukkan ke dalam slide, saudara, satu paper lagi, ya ini juga baru-baru saja, itu penelitian terhadap penyintas badai Katrina. Saudara, badai Katrina, ya, dari Cecilia Thomas dan Irma Lawson. Saudara ingat ketika itu Amerika tahun 2006-2007 itu dilanda badai Katrina, ya, badai tsunami lah gitu, saudara. Lalu mereka meneliti sekelompok wanita African American di atas usia 50 tahun, bagaimana cara mereka coping atau bagaimana cara mereka survive, bertahan, ya, menyintas di tengah badai, saudara ya. Bagaimana mereka bangkit kembali di tengah musibah badai Katrina. Nah, ternyata salah satu penemuannya adalah selain daripada doa, ya saudara, komunitas, tetapi pembacaan Mazmur, khususnya Mazmur 91 secara berulang, meskipun rumah mereka hancur, ya, keluarga mereka ada yang terkena dampak badai Katrina, ternyata pembacaan Mazmur secara berulang memiliki korelasi positif terhadap daya juang dan daya semangat seseorang. Gitu. Ya, itu sedikit yang bisa kita ambil dari sejarah, saudara. Mari host silakan lanjut. Nah, kita juga mau melihat secara Mazmur itu sendiri, saudara ya. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara, kalau ada yang punya Alkitab, coba dibuka sebentar Mazmur 91-nya. Ya, supaya kita bisa sama-sama lihat, saudara. Ya, mari kita buka sebentar Mazmur 91 di Alkitab masing-masing. Nah, saudara, saya ambil dari Geiser, saudara ya, di bawah saya kasih itu ada footnote-nya kecil. Kita bisa melihat Mazmur 91 itu dengan berbagai cara. Kita bisa analisa secara struktural, kita bisa analisa secara kanonikal, kita bisa analisa juga secara spiritual reading, dan juga terakhir nanti saya mau bawa kita melihat Mazmur secara dari perspektif kristologi atau dari perspektif perjanjian baru. Itu yang saya, nanti saudara akan tahu bahwa saya memilih memandang Mazmur secara kristologis atau secara perjanjian baru. Tetapi kita bisa belajar kebenaran-kebenaran, saudara. Nah, secara struktural, saudara, kita bisa melihat Mazmur 91 itu dibagi menjadi 2 stansa dan 1 respon daripada Tuhan. 2 stansa yang paralel. Ya, ini kalau mahasiswa S1 yang udah ngambil kelasnya Ibu Gernaida pasti tahu ini. Ya. 2 stansa paralel dari ayat 1 sampai ayat 8 itu ternyata paralel dengan ayat 9 sampai ayat 13. Ya, jadi kita pembagiannya gitu loh, pembagian sastranya. Ayat 1 sampai ayat 8 paralel dengan ayat 9 sama ayat 13
yang menghasilkan respon dari Tuhan. Contoh daripada pembagiannya seperti ini. Ya, apa yang bisa kita ambil kebenaran daripada analisa struktural? Ternyata, saudara, penekanan daripada pertolongan Tuhan, daripada keselamatan, janji-janjinya itu bukan terletak daripada teks itu sendiri. Atau jadi kita nggak bisa bilang yang memberikan pertolongan adalah Tuhan Allah, ya. Lihat itu, ya, stansa 1, stansa 2 mirip. Aku, ya, pemazmur berkata kepada Tuhan, ya, bahwa dialah yang akan melepaskan, dia yang akan menjaga, sehingga kita tidak perlu takut, gitu. Nah, respon dari Tuhan juga sama, gitu, saudara. Ya, kalau Geiser itu menekankan janji Immanuel yang di Y itu, saudara, yang tengah, aku menyertai dia, Immanuel, aku akan menyertai dia. Akibat daripada janji aku akan menyertai manusia itulah Allah akan meluputkan, membentengi, dan menjawab, serta dia akan memuliakan, mengenyangkan, dan memperlihatkan keselamatan daripadanya kepada pemazmur. Nah, kalau saudara baca secara struktural, ya, ayat 1, ayat 2, saudara, ayat 14, ayat 15 juga seringkali orang itu sebut sebagai kondisi atau syarat, saudara. Ya, ternyata Mazmur 91 itu juga bisa dilihat bahwa ternyata ini Mazmur permohonan, ya, Mazmur permohonan, ya. Jadi kalau saudara belajar Mazmur, Mazmur itu saudara dibagi macam-macam, ada kategori Mazmur permohonan, ada Mazmur laknat, ada Mazmur ucapan syukur, ada Mazmur liturgis, saudara. Nah, Mazmur 91 masuk dalam kategori Mazmur permohonan. Nah, permohonan ini ternyata mengandung kondisi atau syarat, saudara, ya, yang seperti yang umumnya pendeta sering khotbahkan. Ayat 1, ayat 2 itu syaratnya. Ayat 14, ayat 15 itu syarat, ya. Kalau orang itu melekat, orang itu berseru, orang itu mencari Tuhan, ya, itu syaratnya untuk mendapatkan janji daripada Mazmur 91. Tetapi kelemahan daripada pemberitaan seperti itu adalah, saudara, ya, ini kelemahan loh, ya, bukan kesalahan, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena jemaat menjadi digiring dengan satu ide bahwa kalau dia sudah memperkatakan, dia merenungkan, tetapi toh dia kena penyakit, jemaat menjadi terintimidasi bahwa, oh, ternyata saya ini masih ada kurangnya. Saya kurang melekat, kurang berseru, kurang mencari Tuhan. Gitu. Sedangkan saudara tahu secara kuantitatif, saudara nggak bisa menghitung apa standar melekat, berseru, dan mencari Tuhannya itu. Gitu loh. Nah, itu yang menjadi masalah di kalangan jemaat. Kalau mereka nggak mendapatkan pemahaman full mengenai Mazmur 91 dan cara menafsirkannya. Ya, jadi bebannya, intimidasinya jatuh di pundak orang yang membaca dan tidak mendapatkan janji itu. Atau jemaat juga bisa menjadi berspekulasi. Loh, ini pendeta-pendeta, hamba Tuhan banyak yang meninggal karena COVID-19. Apakah mereka tidak cukup dekat dengan Tuhan? Apakah mereka tidak cukup melekat dengan Tuhan? Atau ya, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Nah, ini yang kita mau hindari, saudara. Ya. Nah, silakan host ya. Kita juga bisa analisa, tentu tahu ya, kalau kitab itu termasuk dalam genre poem atau puisi, saudara. Sehingga cara kita menerjemahkan poem atau puisi tidak sama dengan kita mengkhotbahkan surat Paulus, 1 Korintus, yang adalah surat pengajaran atau surat didaktik. Tentu beda. Kenapa? Karena kitab sastra hikmat atau sastra puisi di dalam kitab Mazmur, kitab Ayub, sama kitab Amsal, itu banyak majas, metafora, dan kiasan yang tidak bisa kita ambil secara literal, saudara. Perlu ditafsirkan. Nah, Geiser melihat beberapa penggunaan majas metafora, seperti tempat perlindungan, ya, naungan, kepak sayap, itu merujuk kepada perlindungan Tuhan. Ya.
Lalu kata-kata panah, perangkap, penyakit sampar, itu pun juga merujuk kepada kesusahan hidup. Ini dari pendapat Geisser. Nanti saya mau kasih lihat beda penafsir, beda cara pandang. Kenapa? Karena tadi dari awal slide pertama kita sudah lihat, memang konteks daripada Mazmur 91 terbuka, sehingga banyak penafsiran. Coba silakan di next. Ya. Nah, contohnya lagi, saudara, jerat penangkap burung. Saudara, ini ternyata juga digunakan dalam kitab Hosea dalam Perjanjian Lama. Ya. Kalau saudara buka kitab Hosea, ya saya buka sebentar. Ya. Kitab Hosea, saudara, ayat 9 sampai 8, pasal 9 ayat yang ke-8, ya kan? Efraim, umat Allahku sedang mengintai nabi. Ya, ini secara literal. Efraim, musuhan ada di rumah Allahnya. Jadi jerat penangkap burung bisa digunakan sebagai metafora, yaitu strategi untuk menangkap seseorang, strategi mengintai, strategi mengikuti seseorang dari belakang. Ditulis dengan kata jerat penangkap burung. Nah, kalau Geisser berkata seperti itu, penafsir Goldinge, John Goldinge berkata beda lagi. Ya, bagi Goldinge, ini Mazmur 91 itu lebih baik dilihat sebagai respon daripada sebuah kota yang sedang dikepung oleh musuh. Ya, kalau Goldinge melihat konteks Mazmur 91 itu sebagai sebuah kota yang dalam peperangan, saudara. Nah, kalau kota itu dalam peperangan, ya berarti, nah kita bahas dulu, saudara, sebentar, sorry. Kenapa kota itu bisa dalam peperangan? Karena Goldinge melihat kata-kata yang digunakan itu kok mirip dengan kata-kata dalam peperangan, yaitu perisai, ada pagar tembok, saudara, ya ada panah, saudara, ada penyakit sampar, 1.000 orang rebah. Dalam peperangan pasti banyak casualty, banyak korban, saudara, 10.000 rebah, saudara. Jadi seolah-olah ini kata Goldinge, ini konteksnya ini seperti peperangan, ya. Nah, coba di next, ya. Bagi Goldinge, ayat yang ketiga itu merujuk seperti seorang raja yang jadi saudara bisa lihat ya perspektif yang beda ya. Tadi Geisser buat metafora-metafora secara umum. Nah, Goldinge mengatakan Mazmur 91 ini sebaiknya ditafsir seperti orang yang dikepung, ditafsir seperti musuh yang menyiapkan jebakan bagi sang raja, gitu. Halo? Oke ya, saya lanjut ya. Kota yang tengah dikepung ini ternyata bisa menimbulkan kekurangan bahan pangan dan air, saudara. Saudara bayangkan sebuah kota dikepung, ya. Kalau saudara mempelajari topografi daripada kota pada zaman itu, biasanya sumber air itu terletak rada di luar daripada kota. Sehingga kalau kota itu dikepung, orang-orang itu biasanya menjadi minim. Karena dikepung, tidak bisa ada ekonomi berjalan. Nggak bisa ada pedagang atau peternak jual makanan, ambil hasil bumi, nggak bisa. Karena dikepung musuh. Nah, saudara, logikanya kalau sebuah kota dikepung musuh, itu pasti akan ada wabah. Kenapa? Karena nggak ada air bersih, saudara. Bahkan kalau saudara baca yang dikepung itu lumayan menyeramkan, saudara ya. Bahkan bisa sampai seorang ibu itu memakan anaknya sendiri karena udah kekurangan bahan makanan, saudara. Ya. Jadi Goldinge berpendapat ayat 5, 6, 7, saudara, khususnya seperti kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar, itu hendaknya didemitologisasi atau dilepaskan dari hal-hal mistis. Bahwa ayat 5, 6, 7 ini adalah betul-betul kondisi perang. Itu betul-betul panah musuh yang terbang
dari luar tembok kota, masuk ke dalam kota. Kedahsyatan malam adalah teror yang terjadi pada waktu malam. Mungkin musuh itu waktu malam-malam meneror kota itu. Ya, penyakit sampar itu adalah penyakit yang diakibatkan karena kekurangan bahan makanan. Kira-kira seperti itu, saudara, penafsiran daripada Goldingay. Nah, mari kita lanjut, host, silakan. Ya. Nah, lalu kembali respon daripada Allah, ya, Tuhan dalam Mazmur 91, saudara, ayat 14, 15, 16, kalau saudara lihat, itu memposisikan Tuhan sebagai pembicara pada sudut pertama atau orang pertama. Nah, hal ini umum ada di 15, menaruh Allah sebagai posisi orang pertama yang berbicara. Nah, ada satu penafsir lain, ya, Derek Kidner, saudara, komentarinya lumayan terkenal untuk kitab Mazmur. Nah, dia menulis ayat 14, 15, 6 ini menulis respon Allah di dalam 3 elemen atau 3 aspek. Ya, Allah berespon kepada pertama, elemen komitmen kepada orang yang hatinya melekat kepada Allah, kepadaku. Ya, ada elemen komitmen. Ya, dia ada rujukannya, saudara, silakan lihat nanti Ulangan 7 ayat 7. Ya, ia mengenal namaku. Ya, kalau kata mengenal berarti ada elemen rasional dan ada elemen pewahyuan khusus, saudara. Ya, lalu ia berseru kepadaku. Artinya ada sebuah hubungan yang dekat, seorang tuan dan hamba, seorang hamba yang berseru kepada tuannya, saudara, yang menyiratkan adanya sebuah elemen hubungan. Nah, itu, saudara, kira-kira analisa secara struktural yang bisa kita lihat. Nah, secara kanonikal, saya tidak mau bahas karena waktunya nggak cukup. Cuman kalau beberapa penafsir melihat Mazmur 91 ada kaitannya dengan Mazmur 90. Kalau Mazmur 90 yang tulis Musa, yaitu dalam kondisi saudara, kesesakan dan kesusahan, maka menjadi maklum atau lumrah Mazmur 91 adalah respon daripada doa orang yang mengalami kesusahan hidup, yaitu di Mazmur 91. Sehingga beberapa orang berkata untuk menafsir Mazmur 91 dari pihak. Nah, mari kita mau silakan dari Perjanjian Baru, saudara, ya. Ini yang penting. Nah, ternyata Mazmur 91 pun juga dikutip. Ya, sayangnya dikutip oleh iblis, saudara, ya. Di dalam pencobaan Yesus dalam Matius pasal yang keempat, saudara, ayat 1 sampai 11. Tentu dalam Zoom ini maupun paper yang saya tulis, saya tidak memfokuskan kepada eksegesis Matius pasal 4, saudara, ya, karena itu beda topik. Cuman saya ingin menunjukkan bahwa ternyata Mazmur ini dikutip oleh iblis, saudara. Ya, nah, salah satu teori yang berkembang, ya kan, teolog bertanya, kenapa dari semua Mazmur iblis mengkutip Mazmur 91? Nah, salah satu teori yang berkembang adalah karena iblis tahu bahwa pada zaman Yesus, semenjak periode Bait Suci kedua sampai zaman Yesus, ketika Yesus hidup, itu Mazmur 91 terkenal di kalangan masyarakat umum sebagai tanda kutip jimat atau memiliki fungsi apotropaik. Itu terkenal. Sehingga iblis menggunakan seolah-olah jimat yang katanya bisa melindungi dari serangan setan, iblis gunakan sebagai serangan kepada Yesus. Kira-kira teori yang berkembang seperti itu, saudara. Silakan next, host. Nah, saudara, fakta bahwa saudara baca ya Mazmur pasal 4 ya, saudara tahu bahwa ketika Yesus dicobai 3 kali dan 3 kalinya Yesus menolak, saudara. Ya, Yesus tidak mau. Kan ya sebetulnya kan iblis itu kan gampang ya. Iblis itu pengen, Yesus, kalau engkau anak Allah, ya, ingin semua bumi ini menyembahmu, ya udah, perintahkanlah kamu jatuh lalu perintahkan malaikat untuk menatang kakimu. Ya kan? Ini Yesus tidak mau. Kenapa? Karena pada akhirnya Yesus tahu bahwa untuk menggenapi rencana keselamatan daripada Bapa, Yesus lebih memilih jalan penderitaan. Ya, Yesus lebih memilih
ya, untuk mengikuti ya kehendak yang Bapa telah siapkan dalam kehidupannya. Meskipun Yesus menderita, ya. Nah, kita bisa melihat secara konteks, ya. Nah, saudara perhatikan, kalau iblis mengutip Mazmur 91 karena dia tahu seringkali orang menggunakan Mazmur ini sebagai tanda kutip apotropaik atau jimat, saudara, maka penolakan Yesus untuk mengikuti kehendak iblis memiliki implikasi begini. Satu, bahwa Yesus tahu Mazmur ini digunakan di luar konteks. Atau kedua, Yesus pun tidak mau mencobai Bapaknya sendiri. Ya, karena dalam konteks ini iblis mengutip Mazmur 91 untuk mencobai Tuhan. Ya, coba host di next dulu, ya. Berarti kita pun bisa mempelajari bagaimana, ya, apa yang bisa kita pelajari. Ternyata penggunaan daripada Mazmur 91 yang di mana iblis kutip itu, ya, seolah-olah begini. Tuhan, ayo, ini sudah ada ayatnya berkata, kamu jatuh, nanti ada malaikat akan menatang. Ayo jatuh aja. Kan janji Bapa tidak mungkin tidak digenapi. Kalau kamu jatuh, pasti malaikat akan menatang kakimu, tidak akan terantuk pada batu. Nah, saudara, saya coba tarik dari cara kutipan iblis kepada cara kadang-kadang orang percaya juga menggunakan ayat ini untuk mencobai Bapa. Ya, ini saudara lihat koneksinya ya. Ketika iblis menggunakan Mazmur 91 untuk mencobai Tuhan, itu mirip dengan bagaimana kadang-kadang orang yang tidak mengerti Alkitab juga mencobai Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ini janjinya begini, bla bla bla, janjinya begini, bla bla bla, bla bla bla. Ayo Tuhan, buktikan perkataanmu. Ya, nah itu mirip saudara, bagaimana cara iblis menyerang Tuhan Yesus. Nah Yesus membalas, dia berkata, ya dia balas juga dengan kutipan firman Tuhan ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah ini memberikan kita perspektif bahwa penggunaan Mazmur 91 oleh iblis adalah dengan tujuan untuk mencobai Tuhan. Nah, seyogianya berarti ada bahaya yang bisa orang percaya itu jatuh. Ada kemungkinan jatuh bahwa kita pun bisa menggunakan Mazmur 91 untuk mencobai Tuhan. Bagaimana caranya? Mirip dengan apa yang iblis lakukan ketika kita menggunakan ayat-ayat untuk mencobai Tuhan. Apakah dia akan membuktikan janjinya apa tidak? Ya. Nah, saya tulis di dalam slide. Silakan next, host. Ya. Saya slide yang oke, sebelumnya. Ya, ini tadi saya sudah bahas, saudara ya. Iblis berusaha mencobai Yesus dengan melihat apakah Allah akan menepati perkataannya, dan kesalahan umum yang seringkali kita lakukan adalah kita memprioritaskan pemaknaan literal di atas pemaknaan kontekstual. Jadi sampai sekarang, saudara, saya pribadi masih memiliki pemahaman janji di dalam Mazmur 91 tidak bisa ditelan letterlek bahasanya atau secara literal, tetapi harus dipahami secara kontekstual, saudara. Ya, coba next lagi, host. Nah, lihat yang pertama, Mazmur 91. Oke, Mazmur 91 itu bisa dilihat sebagai metafora terhadap serangan setan, bla bla bla. Ini tadi saya sudah bahas. Yang kedua, pandangan Mazmur dari PB memberikan terang bahwa Yesus sendiri tidak mau mengikuti jalan pintas dari iblis untuk mencapai kemuliaan. Ya, atau bahasanya penggunaan Mazmur di luar konteks itu berarti salah. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan, saudara. Yesus sendiri tidak mau mengikuti cobaan iblis. Nah, ya next, fakta bahwa Yesus memilih jalan penderitaan untuk menggenapi rencana Bapa itu sebetulnya memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Yesus pun memilih untuk melewati jalan penderitaan,
Ya, padahal coba saudara kita renungkan, apakah Yesus tidak memenuhi syarat dari Mazmur 91? Kan tadi kan kita kan suka membaca kan eh, respon klasik daripada pendeta atau hamba Tuhan yang seringkali ditanya, "Pak, saya sudah memperkatakan firman, tapi kok masih kena penyakit?" Respon klasiknya adalah, walaupun tidak semua ya, adalah bahwa syarat daripada Mazmur 91 belum terpenuhi. Ya, belum terpenuhi, yaitu saudara belum dekat, saudara belum mencari Tuhan lebih lagi, saudara belum melekat hatinya gitu. Nah, tetapi apakah Yesus tidak memenuhi syarat itu? Ya kan kita nggak mungkin berkata Yesus tidak memenuhi syarat itu, padahal dia itu anak Bapa sendiri. Ya, tetapi Yesus memilih untuk tidak menggunakan jalan itu. Dia memilih untuk menerima jalan penderitaan. Nah, ini yang saya lebih prefer untuk kita ambil. Yaitu sekalipun ada sakit penyakit, ada serangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak menurunkan kedaulatan Tuhan dalam melindungi dan menyelamatkan kita. Gitu loh, saudara. Ya, sekalipun Yesus harus melewati jalan penderitaan dengan dia berpuasa 40 hari, toh terbukti kalau saudara baca setelah pencobaan 40 hari itu, setelah puasa itu ayat 11, malaikat datang dan melayani Yesus. Tapi itu setelah gitu saudara. Dan Yesus memilih untuk mengikuti jalan penderitaan tersebut. Gitu. Ya. Nah, next. Nah, berarti juga kita tidak bisa mengikuti tradisi jimat atau fungsi apotropaik dari Mazmur 91, saudara. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita masih bersikukuh memandang, wah Pak, ini teks daripada Mazmur 91 ini ada unsur magisnya atau ada unsur mistis, anti setan, anti penyakit gitu istilahnya. Itu kita akan menemukan masalah pastoral. Ya, khususnya masalah hermeneutik di dalam penderitaan Ayub dan kitab Roma 8, saudara. Ya, maksudnya apa? Begini. Kita akan menemukan satu masalah pastoral. Kenapa? Karena secara realita, di masa pandemi COVID-19 pun, banyak hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang juga terjangkit COVID dan tidak sedikit yang meninggal, saudara. Kalau kita bilang, Pak, ini Mazmur 91 ini fungsinya betul-betul apotropaik atau anti setan atau absolut, maka kita menemukan masalah pastoral. Bagaimana dengan mereka yang terjangkit dan meninggal? Susah untuk kita jelaskan. Yang kedua, kita pun akan menemukan masalah hermeneutik ketika kita berusaha menjelaskan penderitaan Ayub. Ya, terlepas daripada saudara percaya itu Ayub literal apa tidak. Tetapi kita susah menjelaskan bagaimana Ayub diizinkan Tuhan untuk menderita. Ya, kalau Ayub diizinkan Tuhan untuk menderita, kan jadi bertolak belakang dengan konsep fungsi apotropaik daripada Mazmur 91 yang seolah-olah tidak mungkin orang percaya itu menderita dan tidak mungkin orang percaya terkena sakit penyakit dan segala macam. Lalu juga saudara akan menemukan masalah hermeneutik di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai yang 39. Coba saudara kita buka sebentar. Ya, sebentar lagi saya selesai, saudara. Roma pasal yang ke-8 itu ayat yang terkenal, saudara, ya, ayat 35 sampai 39. Saudara baca sendiri-sendiri ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak, itu kan kalimat retorik ya. Tidak. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu. Nah, ini penting. Artinya Tuhan menyelamatkan di dalam, bukan di luar. Di dalam penderitaan, Tuhan menyelamatkan di dalam pedang, di tengah-tengah bahaya, tidak ada yang sanggup memisahkan kasih Kristus kepada kita. Nah, kalau kita percaya fungsi apotropaik daripada Mazmur 91 yang ada perlindungan absolut, maka kita akan susah menafsir Roma pasal 8. Kita akan berkata, wah saya tidak mungkin terkena penindasan, saya tidak mungkin kena penganiayaan, saya tidak mungkin kena kelaparan, saya tidak mungkin kena bahaya, karena Mazmur 91. Nah itu susah nanti saudara. Ya. Makanya saya tetap percaya pembacaan Mazmur 91 jangan secara literal. Tetapi boleh nggak sebagai doa kepercayaan umat? Sah-sah saja.
Boleh nggak sebagai doa perlindungan, teriakan umat di tengah-tengah penderitaan dan bahaya, dan di tengah-tengah semuanya itu? Boleh-boleh saja. Boleh nggak orang yang mengalami Roma 8 ayat 35 sampai 36 berdoa Mazmur 91 meskipun mereka di tengah bahaya dan di tengah penderitaan? Boleh-boleh saja. Bahkan itu yang dianjurkan oleh Leroy Martin di dalam papernya, saudara ya. Bagaimana menginterpretasi Mazmur di dalam konteks Pentakosta mula-mula. Saudara ya, itu di footnote saya sudah kasih papernya ada. Oke, slide terakhir saya. Saudara, Walter Brueggemann juga salah satu teolog perjanjian lama yang terkenal. Dan saya suka dalam bukunya dia, bagaimana cara berdoa Mazmur. Atau bagaimana cara berdoa dengan Mazmur. Nah, beliau kasih masukan bagus bahwa kita perlu imajinasi untuk berdoa dengan Mazmur. Yaitu bagaimana? Jadi kita bisa menganggap atau kita bisa memposisikan kata-kata metafora yang and by the way, saudara ya, kata-kata Mazmur 91 juga termasuk salah satu majas hiperbola, saudara ya. Nah, kita bisa menggunakan majas-majas itu, kata-kata itu seperti di bawah kepak sayap Tuhan, di dalam naungan yang maha tinggi, ya 1000 rebah, 10.000 rebah. Itu kita bisa gunakan imajinasi kita untuk keluar daripada dimensi realita yang sekarang, dimensi penderitaan, ya, untuk mencapai dimensi iman. Maksudnya apa? Kita bisa menggunakan berdoa dengan kata-kata metafora itu, digabung dengan imajinasi kita, agar iman kita naik, tidak makin turun di tengah-tengah penderitaan. Iman kita semakin kuat, tidak semakin turun di tengah-tengah penderitaan. Ya. Nah, saudara, ini selesai. Saya mau rangkum sebentar. Jadi, saudara, pembacaan Mazmur 91 sebaiknya jangan secara literal. Kalau secara literal, nanti kita banyak mengalami kesusahan secara hermeneutik dan pastoral. Yang kedua, penggunaan Mazmur 91, kalau kita pakai sebagai jimat, itu juga sudah menyalahi kaidah Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab pun melarang untuk orang Kristen itu berhubungan dengan hal-hal yang mistik, yang magis, saudara. Ya, itu kepercayaan tradisi orang Yahudi, tidak perlu kita ikut-ikutan. Yang ketiga, pemahaman Mazmur 91 lebih tepat dipakai sebagai doa permohonan, perlindungan, dan doa kepercayaan umat di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan hidup. Terlepas daripada saudara mau memaknai, Pak, saya memaknai Mazmur 91 ini serangan setan. Boleh. Pak, saya memaknai Mazmur 91 ini betul-betul sakit penyakit secara harafiah. Boleh. Silahkan, karena memang dibuka memang ruangan penafsiran. Tetapi sikap orang percaya kepada Mazmur 91 itu sebatas permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Karena yang kasih, yang menjadi sumber perlindungan, sumber pengharapan, bukan tes. Saya rasa waktu saya habis pas 1 jam, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak pemateri kita, Bapak Dio yang telah menyampaikan materi. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di webinar ini pasti terberkati. Amin. Oke, sesi selanjutnya kita akan melanjutkan ke diskusi, yaitu diskusi antara pematik dengan pemateri. Tetapi sebelum kita memulai diskusi, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengirimkan pertanyaannya ke kolom chat, langsung aja ke host Q yang bernama Q&A, Bapak dan Ibu. Ruang pertanyaan sudah dibuka. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung mengirimkan saja by chat lewat chat ke host yang bernama Q&A. Oke, langsung aja kita mulai diskusinya. Untuk memantik diskusi Bapak Rido, Bapak Pertus Rido, saya persilakan. Terima kasih kepada host dan terima kasih kepada Pak Dio yang telah membawakan materi dengan sangat baik. Saya melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Dio tentang Mazmur yang mempunyai keterbukaan dalam konteksnya, karena tidak ada konteks yang jelas di situ. Ya. Jadi yang saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan, pendekatan yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah melihat
metafora atau melihat wajas-wajas yang digunakan sehingga kita tidak jatuh dalam subjektivitas yang liar seperti itu. Dan bagaimana kita meneladangkan Tuhan Yesus seperti itu. Cuman kalau kita berpatok pada majas dan imajinasi, itu hal yang sangat subjektif dan nggak mempunyai batasan yang jelas. Betul. Sehingga ketika orang menafsirkan pun, tafsirannya akan sangat subjektif. Ketika tafsiran subjektif dan tidak bersesuaian dengan realita yang dia punya, akhirnya masuk dalam skeptisisme gitu. Nah, menurut pembicara sendiri, bagaimana untuk kita tuh punya batasan-batasan sehingga pendekatan yang dilakukan kita benar, tetapi dalam mengaplikasikan majas pun kita tidak menggunakan subjektivitas yang liar. Seperti itu. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, nah saudara tentu kita harus belajar, saudara ya. Kan pengetahuan itu penting, saudara ya. Jadi mungkin bagi jemaat yang mungkin awam dengan kata-kata seperti majas, seperti metafora, seperti tadi, ada baiknya kita belajar firman atau belajar teologi, saudara. Ya. Dengan begitu kita dihindarkan daripada penafsiran-penafsiran yang liar, gitu, saudara. Nah, tetapi kalau saudara nanti saudara cari ya bukunya si Walter Brueggemann itu ya, yang tadi itu yang Praying the Psalms, Engaging Scriptures and the Life of the Spirit. Brueggemann maksudnya begini, dia memohon kepada aspek pribadi orang ketika berdoa secara pribadi, gitu. Nah tentu kan saudara ketika berdoa secara pribadi, ketika saudara, contoh ya, ketika kita baca Mazmur 23 ya, contoh saudara ya, yang terkenal lah ya, Mazmur 23, yang sebentar saya buka, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Maksud saya tadi ya, kata imajinasi maksudnya begini, contoh, Mazmur 23. Ya, saya buka sebentar. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah itu kan kita mesti pakai imajinasi. Oh saya sedang ditidurkan Tuhan di padang rumput yang hijau gitu. Suasana tenang gitu. Lalu aku berjalan di lembah kekelaman. Nah kita kan mengimajinasi lembah kekelaman tuh di otak saya seperti apa ya. Apakah tempatnya menyeramkan. Nah itu maksudnya Brueggemann. Jadi sepanjang imajinasi kita itu untuk kita bisa connect lebih baik dengan Mazmur. Beliau tampaknya baik oke aja gitu loh. Ya ini kan sekali lagi dalam aspek doa pribadi ya. Jadi kalau saudara doa di kamar baca Mazmur kan kita kadang-kadang susah mengimajinasikan ini apa sih kok aku ditaruh di pinggir air sungai, ditaruh di atas rumput hijau, kan kita susah membayangkan. Nah, Brueggemann berkata penggunaan imajinasi itu penting. Nah, saudara, salah satu teolog Pentakosta, Wolfgang von Dey, itu juga berkata mengenai imajinasi secara Pentakosta. Kekuatan imajinasi di dalam Pentakosta itu penting, ya. Nah, inilah menurut saya hebatnya orang Pentakosta. Ya, saudara ya, kita tidak terjebak secara tanda kutip historical gramatikal, tetapi kita juga bisa menggunakan penafsiran historical gramatikal digabung dengan kekuatan imajinasi. Bahasa teologisnya, karena saya lack of a better word, adalah dengan inspirasi daripada Roh Kudus kita bisa lebih memasukkan diri kita di dalam teks yang kita baca, sehingga lebih bisa bermakna. Kira-kira begitu, Petrus? Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya Pak, saya tadi cukup tertarik dengan pemaparan fakta penggunaan Mazmur 91 oleh prajurit garda terdepan sama orang-orang yang dapat benefit penghiburan lah menghadapi badai Katrina. Tapi saya lihat ada satu paradoks ini. Paradoks adalah ketika prajurit garda terdepan dan para masyarakat yang menafsirkan Mazmur 91 dengan subjektif itu dapat benefit, tapi kita nggak bisa pungkiri di realita yang lain ada orang yang menafsirkan Mazmur 91 secara subjektif tidak mendapatkan benefit yang sama mungkin. Seperti itu kali penelitian yang beda. Sehingga dia melihat ada kesenjangan dalam tanda petik ketidakadilan dalam mendapatkan benefit. Nah, untuk orang-orang seperti kita yang biasa yang tidak menghadapi masalah, itu biasa saja. Tapi bagi orang Kristen yang dalam tanda petik diambang hampir putus pengharapan, bagaimana secara teologis dia bisa memaknai itu, Pak? Betul. Nah, jadi saudara ya, tadi belum saya paparkan, penelitian Sosis sama Henry itu menarik
Kenapa? Karena dia pun menemukan ternyata, jadi dia ada sekelompok subjek, kan subjek penelitiannya adalah prajurit gitu kan. Nah, dia bagi dua, prajurit yang di garda terdepan dan prajurit yang sama, orang yang berbeda tetapi di kota lain yang di luar jangkauan rudal. Ya. Nah, ternyata pembacaan Mazmur 91 di kelompok yang kedua yang tidak terkena jangkauan rudal itu tidak berdampak apa-apa. Gitu. Tidak terlalu banyak menurunkan tingkat kecemasan. Sedangkan prajurit yang di garda terdepan yang setiap hari ada kemungkinan ditembak rudal oleh musuh, itu ternyata tingkat kecemasannya menurun signifikan. Nah, Sosis sama Handworker menyimpulkan ya bahwa pembacaan Mazmur dapat menurunkan tingkat kecemasan akibat stresor yang tidak dapat dikontrol. Contoh rudal. Stresor yang dari luar, eksternal stresor. Tetapi untuk stresor sehari-hari, stres karena stres karena kehidupan sehari-hari tidak berdampak signifikan. Itu menurut pandangan mereka ya. Gitu. Nah, itu satu. Tetapi mereka memang menyimpulkan butuh penelitian lebih lanjut ya mengenai Mazmur 91 dalam konteks lain. Ya, contohnya kalau sekarang kan konteks COVID-19 gitu kan. Mungkin ada dua grup orang yang diambang, misalnya anggaplah diambang hidup dan mati, sama-sama merenungkan Mazmur 91, sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Yang satu mengalami dampak yang positif, yang satu biasa aja. Tadi kan pertanyaan begitu kan ya? Iya. Ya kan ada dua golongan sama-sama memperkatakan, tapi yang satu mengalami dampak positif. Ada penurunan tingkat kecemasan, lebih damai, segala macam, lebih bisa berserah. Tapi yang satu enggak. Nah, disinilah menurut saya perbedaan daripada hubungan seseorang dengan sang penulis kitab suci itu sendiri, yaitu Tuhan. Gitu. Ya. Karena kalau sudah ngomongnya seperti itu, nggak usah Mazmur 91, kita bisa terapkan dalam konteks pasal apapun, ya kan? Ada orang baca kitab misalnya Mazmur 23, wah saya merasa damai seperti seorang domba yang digendong oleh gembala. Tapi ada orang yang baca itu, biasa aja. Nah itu kan kembali lagi kepada aspek dirinya sendiri, gitu loh. Ya kita bisa bilang ya tingkat imannya, tingkat kedekatannya gitu. Nah tetapi pertanyaan yang lebih krusial, apakah pembacaan Mazmur itu bisa berdampak pada seseorang diselamatkan atau dipulihkan dari sakit penyakit apa tidak? Menurut saya jangan ditarik sampai seperti itu. Ya kan orang itu kan yang bertanya begitu, Pak, saya yakin nggak Pak kalau saya memperkatakan Mazmur ini pasti saya sembuh? Ya itu udah jatuh ke fungsi tanda kutip jimat itu tadi, apotropaik itu. Kamu seolah-olah men-treat teks itu punya kekuatan khusus gitu loh. Nah kita nggak boleh. Iya. Ya oke. Terakhir Pak, pertanyaan yang cukup milenial sebenarnya. Kita percaya bahwa Mazmur 91 kan membuat, ya ketika kita merenungi dengan baik, ketika kita menafsirkan dengan baik, menurunkan tingkat kecemasan. Kemudian pemaparan yang bagus tentang bagaimana Yesus menafsirkan godaan iblis itu dengan cara yang berbeda, mengambil jalan penderitaan seperti itu. Cuman di masa sekarang ketika kita mengalami pandemi, keluarga yang ditinggalkan banyak, ekonomi hancur, intinya orang diambang keputusasaan lah. Sehingga di media sosial tuh viral dengan tagline kayak gini, jika Tuhan ada, mengapa dia mengizinkan pandemi ini terjadi? Saya pribadi melihat kalimat ini berusaha mengukur eksistensi Tuhan dengan hanya berdasarkan kemampuan Tuhan membuat sesuatu sesuai dengan orang atau tidak. Tetapi kalau sampai ini viral berarti banyak orang yang mengalami. Sedangkan kita sebagai Kristen mempunyai panggilan untuk tetap menjaga wibawa teks dan tetap menyuarakan suara pengharapan. Jadi pertanyaan saya lebih condong ke bagaimana kita recover keadaan ini dengan ya cara-cara yang pastoral dan cara-cara yang praktis untuk zaman sekarang gitu. Iya. Nah, ya ini pertanyaan bagus dan sebetulnya ini pertanyaan klasik. Ya. Ini kan pertanyaan mirip. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Itu kan ini kan pertanyaan apologetik klasik gitu loh. Kalau Tuhan itu baik,
Kenapa? Ya bla bla bla. Ya tentu saudara ya mendiang Raffi Zakarias banyak ya di YouTube ya video-video beliau mengenai menjawab. Nah, tentu saudara bisa cari sendiri di YouTube. Nah, cuman bagi saya ya kita satu mesti ngerti. Sejarah kekristenan, sejarah gereja ini bukan kali pertama umat manusia dilanda seperti ini, bukan. Saudara, nggak usah jauh-jauh lah ya, kita lihat dari Alkitab. Kalau saudara lihat gaya hidup jemaat mula-mula di tengah penekanan tindasan Kaisar Nero, yang saudara tahu Kaisar Nero itu begitu kejam kepada orang Kristen, ya, itu saudara, kalau saudara baca kitab Perjanjian Baru, itu tidak ada pertanyaan jemaat, kalau Tuhan itu baik, kalau Yesus itu baik, kenapa kita menderita? Nggak ada. Malah dalam setiap surat-surat, seperti surat 1 Petrus, ya, itu Petrus menghibur jemaat di tengah penderitaan. Bahkan dia berkata, penderitaan yang kamu alami ini hal biasa. Jangan anggap sesuatu hal yang luar biasa terjadi padamu. Udah ini biasa banget, gitu. Nah, saya mau appeal kepada pemahaman, ini berarti masuk, pemahaman doktrin penderitaan umat manusia. Ini kita mesti ngerti, saudara. Gitu. Karena saya takut orang-orang, khususnya umat Kristen, ya saya nggak mau ngomong kepada agama lain, kita yang orang Kristen, yang berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa kok ekonominya hancur? Saya takut kita ini tidak siap menderita, karena kita punya pemahaman yang salah mengenai Injil. Kita berpikir kalau kita ikut Injil, kita tidak mungkin menderita, dan Tuhan tidak mungkin mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi. Nah itu yang saya takutkan, gitu loh. Lalu ya kita bisa pakai dalih lah, Mazmur 91, apa-apa. Tapi esensinya bukan Mazmur 91. Esensinya pemahaman kita nih tidak siap. Nah coba saudara nanti malam saudara renungkan 1 Petrus deh. 1 Petrus pasal 1, pasal 2, sampai pasal yang terakhir. Saudara renungkan. Itu penderitaan. Wah, itu kalau saudara kita, ya puji Tuhan, saya berdoa saudara, walaupun ekonomi kita jatuh, ya itu istilahnya itu sudah nyawa betul-betul, saudara. Ya, tetapi mereka tidak ada indikasi kok Tuhan jahat ya. Malah Petrus berkata, ini penderitaan biasa. Bersukacitalah dalam penderitaan. Kamu akan menerima kemuliaan nanti di saat di atas sorga gitu. Waduh. Lalu saudara tahu kan, kitab Wahyu, salah satu cara menafsirkannya adalah memberikan pengharapan kepada umat manusia yang menderita bahwa satu saat kita akan menang, kita akan hidup bersama dengan Tuhan di atas, dan kita akan menerima mahkota kemuliaan kalau kita setia dan keluar sebagai pemenang. Begitu. Nah, untuk keluar sebagai pemenang, ya dibutuhkan tantangan dan masalah. Nah, kepada jemaat, kepada umat Tuhan yang betul-betul sekarang ya mengalami krisis ekonomi dan betul-betul di tengah ambang keputusasaan, saya mengajak, saya menghimbau, yuk kita renungkan kembali. Itu Tuhan, itu kita nyembah Tuhan tuh kenapa? Apa alasan kita nyembah Tuhan? Apa alasan kita ikut Tuhan? Kalau memang kita yakin betul bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, dan dia Allah yang baik, ya, sebab karakter Tuhan adalah kasih dan Allah itu baik. Kalau Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi, masihkah kita mempertanyakan kebaikan Tuhan? Gitu. Jadi, ayo, justru lewat penderitaan ini, lewat keputusasaan ekonomi ini, lewat masa depan yang tidak menentu, harusnya membuat kita semakin takut akan Tuhan dan semakin berharap dan pasrah kepada Tuhan. Saya mungkin harus mengutip peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ya itu jawaban saya selalu kalau orang bertanya, kenapa kok saya sampai diizinkan istilahnya masuk kepada api, ya kan? Masuk kepada api pengujian ini. Saya bilang, bisa nggak kita berespon seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Saya lupa tuh ayatnya di mana, tapi kata-kata mereka berkata begini, jikalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah dewa patungmu itu, ya kan? Artinya apa?
iman mereka itu sudah sampai level seperti itu. Imannya mereka itu sudah sampai level kalaupun kami menderita di dalam api ini yang panas dan Tuhan tidak menolong kami, ya sudah, nggak ada masalah. Gitu loh. Itu kan level iman yang luar biasa gitu loh. Iya. Nah itu, ya tentu saya bukan berkata kita semua hari ini harus menjadi seperti itu. Ini kan proses perjalanan rohani kita masing-masing. Ya kan? Tapi goalnya sampai seperti itu. Tujuannya, idealnya, tingkat iman kita sampai seperti itu. Dan yakinlah saudara, yakinlah, ya kalau kita, Tuhan berkata, burung di udara ku pelihara, masakan anakku yang meminta tidak ku pelihara, saudara. Nah justru di saat-saat seperti inilah di mana kita betul-betul diuji apakah kita selama ini hanya membaca dan menghafal Alkitab karena kewajiban, atau kita sekarang diizinkan Tuhan untuk menghidupi janji Tuhan di tengah penderitaan ekonomi ini. Mau nggak mau kita harus coba, saudara. Ya kan? Beda dong kita menghafal janji Tuhan karena ya kita mahasiswa teologi dan karena kita orang Kristen, dan kita bisa berkata, enggak, aku pernah menghidupi ayat itu. Buktinya apa? Di tengah COVID, saya masih bisa makan. Puji Tuhan. Gitu. Kira-kira begitu sih. Ya. Terima kasih. Saya selesai, saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Dio. Ya, sama-sama. Terima kasih atas diskusinya Bapak Petrus Ridi yang telah memantik diskusi luar biasa, dan pastinya 5 menit Bapak Ibu Saudara. Setelah itu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab selama 20 menit. Serta kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali 10 menit pertama sesi tanya jawab, saya akan membacakan pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh pemateri. Dan 10 menit terakhir Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung menggunakan fitur raise hand, nanti akan dipilih secara acak oleh pihak panitia. Oke, kita akan mulai langsung saja ke Q&A yang pertama. Oke, pihak panitia boleh dibantu. Pertanyaan yang pertama. Shalom, pertanyaan saya kembali ke judul hari ini. Apakah Mazmur 91 masih relevan? Jika masih, dalam hal apa? Apa hanya dalam hal doa dan kepercayaan? Bagaimana dengan perwujudan nyata dari Mazmur ini? Apa tidak mungkin lagi terrealisasi? Apa kita di masa kini hanya mengambil arti kiasan saja tanpa merasakan realisasinya? Pertanyaannya mungkin sudah cukup jelas. Bagi pemateri, saya berikan kesempatan. Ya, jadi jawabannya apakah masih relevan? Ya tentu masih, saudara ya. Dalam hal apa? Sebetulnya yang nanya ini sudah betul, ya sudah ada jawabannya. Ya betul, dalam hal doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi saudara perlu mengerti Mazmur 91. Kalau saudara baca, saya mengambil pemahaman dari secara kanonikal. Kalau saudara lihat dari ayat pasal 90, pasal 91, lalu saudara akan menemukan bahwa pemaknaan daripada Mazmur 91 itu adalah teriakan umat memohon perlindungan kepada Tuhan. Gitu. Dan tentu perlindungan Tuhan itu direalisasi secara literal pun bisa, saudara. Ya, jadi tolong dipahami, bukan berarti kita nggak percaya ada perlindungan Tuhan secara literal. Tidak. Kita percaya ada perlindungan Tuhan secara literal. Ya. Tetapi yang menjadi bahaya adalah kalau kita berkata setiap perkataan ini menjadi literal, lalu menjadi absolut. Saudara. Nah itu yang akan menjadi susah secara hermeneutik dan penafsiran, dan juga secara pastoral. Karena saudara, ya faktanya adalah, buktinya saudara, saya mengacu kepada bukan hanya COVID ya saudara ya, tetapi juga kepada secara kasus-kasus yang terjadi secara kehidupan sehari-hari, saudara. Ya. Kalau kita masih bersikukuh kepada pemahaman literal dan absolut bahwa terjadi 100%
maka kita tidak bisa menjelaskan bagaimana dengan mereka yang tidak disembuhkan secara mujizat misalnya. Ya, mungkin itu nanti materinya Pak Robert ya lebih jelas ya. Apakah ada mujizat di tengah pandemi begitu. Nah, kalau kita masih memahami pemahaman ya bahwa ini sorry, tadi host mana pertanyaannya? Boleh ditampilkan sebentar pertanyaannya? Nah, jadi ini yang bertanya begini, bagaimana dengan perwujudan nyata dari Mazmur ini? Apa tidak mungkin lagi terrealisasi? Ya mungkin-mungkin saja gitu loh. Dengan kita mengatakan ini pemaknaan secara kontekstual bukan berarti tidak terrealisasi. Ini bisa saja terrealisasi, saudara. Ya, bahkan kita bisa menemukan banyak kesaksian, saudara. Ya, saya nggak tahu panitia. Nanti paper saya akan dikasih nggak ya ke peserta atau bagaimana? Mungkin dari paper-paper pemateri lain. Kalau bisa, nanti bisa dijadikan satu buku, dijilid lalu dikeluarkan. Saudara akan melihat di situ saya juga cantumkan yang tidak saya cantumkan dalam PowerPoint. Kesaksian orang-orang Kristen awam di beberapa penjuru dunia ketika mereka mengucapkan Mazmur 91 di tengah hadapan teroris yang udah pegang senjata dan golok untuk membunuh mereka, entah bagaimana mereka dilalukan daripada teroris itu. Padahal mereka tuh betul-betul di depan teroris. Ya, ini kesaksian seorang Kristen di Afrika ketika ada pembantaian massal umat Kristen di salah satu negara di Afrika. Mereka mengucapkan Mazmur 91 dan entah kenapa ketika terorisnya datang di rumah orang itu diluputkan. Nah, dia menulis kesaksian, dia berkata dia mengatributkan kepada pertolongan Tuhan dan ketika dia membaca Mazmur 91. Jadi kita melihat ada secara nyata direalisasikan. Ya, jadi saya secara jelas mengatakan, yes, kita masih percaya pada perwujudan nyata realisasi ini. Tetapi tolong jangan Mazmur 91 dijadikan jimat. Yaitu apa? Kalau kita perkatakan ini nanti pasti 100%, saudara. Karena faktanya orang itu kan tadi yang tadi ngomong itu, yang diluputkan, tetapi tetangganya semua dibantai habis-habisan secara keji. Nah, artinya apa, saudara? Apakah hanya dia yang memperkatakan Mazmur 91? Saya yakin enggak, karena itu desa orang Kristen. Tetapi kenapa cuma dia yang diselamatkan? Saya juga nggak tahu. Itu udah masuk ranah kedaulatan Tuhan. Disitulah Tuhan ingin membuktikan bahwa sumber pengharapan manusia hanya kepada Tuhan. Dan saya mau mengutip saudara, kalau saudara tahu John Piper, dia kan barusan bikin buku nih, Coronavirus COVID-19 dengan Kristus. Nah, saya suka di bab kedua dia tulis, saudara ya, bahkan saya lagi buka di laptop saya. Dia bilang begini, antara saya mati atau saya tidak mati karena COVID, saya akan tetap bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, itu saya senang tuh ya, pandangan dia. Whether I live or die, I will be with him forever and ever. Jadi kalau kita diluputkan, ya puji Tuhan, kita masih ada waktu untuk bernafas dan melayani Tuhan. Tapi kalaupun tidak, ya puji Tuhan juga, saya akan ke sorga dan berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Itu jawaban saya. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan jawaban yang sangat baik dari Bapak pemateri kita. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada tanggapan dari Bapak pemantik, Bapak Petrus Rido? Dipersilakan. Sangat jelas dan sangat baik. Oke, berarti sudah sangat jelas ya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh dibantu? Oke, pertanyaan yang kedua. Jika dalam implikasi teologi, kita harus memahami Mazmur 91 bagian dari sebuah penderitaan yang harus kita ambil sebagai jalan yang Yesus ambil, maka bagaimana kita menjelaskan mengenai keberadaan Allah dalam penderitaan dan apakah penderitaan ini bagian dari penetapan Allah? Untuk Bapak pemateri, Bapak Dio, dipersilakan. Ya, jadi tadi saya katakan memang Matius memposisikan Yesus itu sebagai raja ya, raja yang datang tapi dia raja yang menderita. Ya, dia memilih jalan penderitaan, saudara. Nah, lalu saya katakan bahwa
hendaknya kita memahami Mazmur 91 pun sebagai doa kepercayaan dan perlindungan bahwa Allah sanggup melindungi kita di tengah-tengah penderitaan. Ya, itu sudah saya jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, ini pertanyaan sebetulnya lebih tepat kepada Bu Gernaida pada hari Kamis 5 Juli. Kenapa Alkitab mengisahkan bencana? Atau kalau saya boleh parafrase, kenapa Alkitab menjelaskan adanya penderitaan? Ya, saya akan itu materinya Bu Ger. Cuman saudara, untuk membahas ini kita harus lompat ke surat 1 Petrus, saudara. Ya, kita harus lompat ke surat 1 Petrus. Jadi nggak bisa dari Mazmur 91. Nah, kalau ditanya nih ya, kalau ditanya keberadaan Allah dalam penderitaan, ya Allahnya sih ada di sorga, nggak kemana-mana, saudara. Dia sih masih bertahta di atas sorga, ya dia tidak bergoyang sedikit pun. Ya. Dan bagaimana dengan penderitaan? Apakah ini bagian daripada rencana Tuhan? Sebetulnya tidak, ya, karena Tuhan maunya kita hidup di Taman Eden selama-lamanya, tetapi karena dosa sudah masuk, ya, dunia ini korup dan kita menderita, saudara. Tetapi Tuhan izinkan penderitaan pun terjadi kepada anak-anaknya, ya. Nah, saya kalau ditanya seperti itu, apakah Tuhan mengizinkan penderitaan dan kenapa Tuhan mengizinkan? Nah, saya ada jawaban. Saudara, mari kita buka bersama dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, saudara. Ya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara ya, 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-7 saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika, saya highlight, harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan atau penderitaan. Maksud daripada semua pencobaan dan penderitaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, ya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Saudara, ya. Jadi dari kitab 1 Petrus nanti saudara silakan baca ya, 1 Petrus 1 sampai yang terakhir, ya, sampai ayat pasal yang kelima, itu jelas, saudara. Fungsi atau tujuan itu sebagai penetapan Allah sesuai dengan seizin Tuhan adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Gitu, saudara, ya. Oke, itu jawaban dari saya. Silakan lagi lanjut. Oke, baik Bapak Dio. Tadi jawabannya sangat menarik ya. Walaupun kita menderita, tetapi Allah tetap ada. Walaupun kita menderita, Allah tidak kemana-mana. Itu sangat menarik. Apakah ada tanggapan dari pemantik Bapak Petrus Rido mengenai pertanyaan yang nomor 2 ini? Saya setuju dengan apa yang disampaikan pemateri karena saya highlight lagi apa yang dikatakan pemateri bahwa kehadiran Allah tidak ditentukan oleh adanya penderitaan atau tidak ada penderitaan. Kehadiran Allah ya absolut ada dalam penderitaan maupun tidak ada penderitaan. Dan tujuan dari penderitaan itu secara jelas telah dikatakan bahwa untuk kemurnian iman kita. Jadi di sini yang di-highlight oleh pembicara adalah angle bagaimana kita melihat penderitaan Allah. Penderitaan yang kita alami. Penderitaan tidak menjadi tolak ukur untuk kita mengukur kehadiran Allah, tetapi penderitaan menjadi satu katalis bagi kita, sehingga kita semakin merasakan penghiburan dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kurang lebih itu yang saya bisa pertegas saja. Thank you. Sudah lebih jelas lagi. Luar biasa sekali ya membahas mengenai penderitaan ini ya. Saya juga ingin merimain Bapak Ibu, tadi Pak Dio sempat menyebutkan, kalau masih sangat penasaran mengenai penderitaan ini, jangan lupa datang ke sesi 5. Bu Gernaida akan berbicara mengenai penderitaan lebih lanjut. Oke, sebelumnya kita memasuki sesi Q&A yang kedua, yaitu Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya dan berinteraksi secara langsung, boleh menggunakan fitur raise hand di bawah. Nanti tim panitia akan memilih secara acak. Jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi dan bertanya secara langsung dengan pemateri ataupun pemantik. Boleh? Ada yang ingin
langsung aktifkan aja fiturnya. Oke, ditunggu Bapak kan fitur resennya di bawah itu. Oke, tidak ada yang mengangkat fitur resen, maka sebaiknya kita lanjutkan pertanyaan dari yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan oleh peserta. Pertanyaan yang ketiga. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Dengan melihat Mazmur 91, lalu bagaimana kita bisa menyikapi trilema Epikurus? Kepada Bapak Itu pemateri, kayaknya dilema ya? Dilema atau trilema? trilema Oh, sepertinya, Pak. trilema. Di garis miring ya, Pak. Oh, pilihan itu ya ini kayak mengacu kepada etika Kristen ya. Trilema Epikurus. Jadi saudara mungkin yang belum familiar trilema Epikurus ya itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yaitu apakah Tuhan mau tetapi tidak mampu melenyapkan kejahatan? Ya. Apakah Tuhan mampu tetapi tidak mau melenyapkan kejahatan? Mungkin dalam kasus ini penderitaan kali ya. Jika Tuhan mampu dan mau melenyapkan kejahatan, mengapa masih ada kejahatan sampai sekarang? Kira-kira mungkin itu kali ya. Itu pemahaman saya ya, pemahaman saya mengenai trilema Epikurus. Mungkin kalau beda, mohon dimaafkan. Cuman pemahaman saya seperti itu. Sekali lagi, apakah Tuhan mau tapi tidak mampu? Tuhan mampu tetapi tidak mau? Tuhan mampu dan mau melenyapkan penderitaan, tetapi kok masih ada? Kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, saya jadi teringat materi kuliah saya etika biblika itu mengenai hubungan antara hukum dengan bentar saya lupa lagi. Oke lah, saya langsung jawab aja. Jadi kalau kita melihat Mazmur 91 ya, lalu dengan hubungan antara Tuhan mampu dan Tuhan mau melenyapkan penderitaan, ya. Tampaknya satu, Tuhan izinkan kita masuk ke dalam penderitaan, ya. Jadi Tuhan izinkan orang percaya, khususnya orang percaya ya. Kalau orang yang nggak percaya ya sudah lah kita nggak bahas. Tapi Tuhan izinkan orang percaya, bahkan dia pelayanan atau pendeta sekalipun untuk masuk dalam penderitaan, ya, untuk masuk dalam kesesakan, krisis ekonomi, ya. Seperti tadi kata Petrus, untuk kita bisa semakin berharap dan menemukan Tuhan di tengah penderitaan itu. Kalau Tuhan dikatakan Kalau Tuhan dikatakan mampu, ya, dan Dia mau untuk melenyapkan kejahatan, ya ini kita nggak bisa pandang dari Mazmur 91 karena itu udah ranah filsafat sama etika Kristen. Cuman kalau kan pertanyaan kan mengacu kepada Mazmur 91, ya. Saya menanggapi pertanyaan ini ya apa yang saya pahami ya dari pertanyaan ini seperti ini. Kok kalau Tuhan mampu dan Tuhan mau mengizinkan penderitaan ada, kok ada Mazmur seperti ini yang seolah-olah di mana kita diminta untuk berdoa dan berharap dicegah daripada penderitaan. Nah, saudara, perlu diperhatikan bahwa Yesus sendiri berkata, selama kamu di dunia ini, kamu akan mengalami berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Ya, tetapi dia bilang, jangan takut bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi, sepemahaman saya, Mazmur 91 itu adalah doa dari pemazmur. Ya, ingat ya, Mazmur itu adalah doa atau puisi atau lagu yang ditulis oleh seseorang untuk meresponi kepada apa yang dia alami. Ya. Nah, dalam Mazmur 91 kita menemukan respon orang.
di tengah penderitaan gitu loh. Kita menemukan respon orang di tengah penderitaan dan di tengah kejahatan dunia ini gitu loh. Dan di dalam Mazmur 91 penekanannya adalah pemazmur tetap menyatakan percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup menolong dan melindungi terlepas daripada trilema Epikurus, yaitu terlepas daripada apakah Tuhan bisa melenyapkan penderitaan, terlepas daripada apakah Tuhan mau melenyapkan penderitaan. Fokus daripada Mazmur 91 terlepas daripada Tuhan mau ataupun tidak mau, Tuhan mampu ataupun tidak mampu, dia berserah dan bergantung kepada Tuhan, memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu pandangan saya. Nah, kalau udah pertanyaannya apakah Tuhan mampu dan Tuhan mau, ya menurut saya kita nggak bisa cuma dari Mazmur 91 ya. Kayaknya kurang luas patokannya. Kita mesti cari dari pasal lain. Cuma nggak tahu, host, saya nangkapnya begitu ya dari pertanyaan ini. Saya juga kurang jelas. Mungkin Petrus bisa lebih jelas. Iya, kalau berkaitan dengan trilema Epikurus kan, apakah Tuhan mau tapi Tuhan tidak mampu melenyapkan kejahatan? Kalau ya berarti dia tidak maha kuasa. Itu dilema pertama. Dilema kedua, apakah Tuhan mampu tapi tidak mau, berarti dia tidak maha kasih. Dilema ketiga, dia mau dan mampu tetapi mengapa tidak lenyap, berarti dia bukan Tuhan. Nah, tanggapan yang telah diberikan Pak Dio, mungkin saya akan memberikan sedikit pandangan lagi. Yang pertama, ini udah masuk dalam ranah dilema yang, maaf kalau saya salah, pemikiran sudah sangat filosofis. Yang pertama yang saya mau bilang secara teologi Kristen, hakikat Tuhan tidak terbatas pada 3 dilema saja. Maha kuasa, maha kasih, apakah dia Tuhan. Tapi hakikat Tuhan itu di Alkitab dikatakan, aku adalah aku. Satu kalimat yang dipakai untuk menggambarkan hakikat Tuhan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata. Artinya hakikat yang sangat kompleks. Seperti itu tanggapan pertama saya tentang trilema. Yang kedua, dalam kita menghadapi dilema seperti ini, justru menunjukkan ketidaktahuan kita terhadap motif Tuhan mengadakan ini. Sehingga justru dilema ini memberikan kita ruang untuk mempercayai akan kedaulatan Tuhan dan percaya pada kedaulatan yang kita nggak ngerti. Artinya lompatan iman yang kita sendiri nggak ngerti seperti apa. Kurang lebih tanggapan saya itu. Satu, saya menyanggah tentang hakikat Tuhan tidak terbatas pada 3 hal itu aja, karena sangat kompleks. Dan yang kedua, justru dilema ini memberikan kita ruang, karena kita tidak tahu motif Tuhan, untuk mempercayai kedaulatan itu. Terima kasih. Oke, mungkin saya tambahkan sebentar. Ya, karena memang dalam Mazmur 91 itu ayat 14, 15, 16 itu Allah memberikan respon ya. Allah memberikan respon kepada sang pemazmur ya dengan banyak kata aku ya. Aku akan meluputkan, aku akan membentengi, ya aku akan menyertai dia, aku akan menyelamatkan ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tentu ini respon Tuhan kepada manusia yang berseru di tengah-tengah kejahatan atau penderitaan. Jadi memang tampaknya Tuhan izinkan penderitaan itu ada, dan Tuhan mau umatnya berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan itu, gitu aja. Gitu. Satu, Tuhan izinkan penderitaan itu ada, ya. Dan dia tampaknya, kalau dia mengizinkan berarti dia dalam periode tertentu dia mau kita melewati penderitaan itu supaya apa? 1 Petrus 1 ayat 6-7 agar membuktikan kemurnian iman kita, dan dia mau di tengah-tengah penderitaan itu pun kita berseru dan berharap kepada dia. Karena Tuhan mau, dialah satu-satunya sumber ya, Bapa ya, ya, sumber dalam kehidupan kita, bukan kepada dewa-dewa yang lain. Gitu. Itu aja sih tanggapanku. Apakah ada tanggapan lagi dari Kak Petrus? Mantap ya, sudah aman. Oke, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, sangat filosofis, tetapi baik dari pemateri maupun dari pemantik mampu untuk menjelaskannya dengan cara yang simple sekali dan mudah untuk kita mengerti. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, boleh ditampilkan. Pertanyaan yang terakhir, apakah dalam Mazmur 91 mengandung sebuah unsur antropomorfis? Antropomorfis adalah penggambaran mengenai kesifatan Allah dengan menggunakan cara pandang manusia. Untuk pemateri, Bapak Dio, kami persilakan.
apakah dalam Mazmur 91 mengandung unsur antropomorfisme? Nah, saudara, antropomorfisme itu adalah sebuah istilah yang seperti yang bertanya sudah tulis ya, saudara ya. Bagaimana kita menggambarkan karakter atau sifat Tuhan tetapi dalam sudut pandang manusia. Ya. Saya kurang tahu karena saya belum meneliti apakah saya belum menemukan paper ketika saya menyiapkan paper ini, kan saya juga baca banyak paper. Saya belum menemukan atau seolah-olah para penafsir tidak menulis di dalam komentari-komentari mereka ataupun di dalam riset-riset penelitian mereka, Mazmur 91 mengandung unsur antropomorfisme. Ya. Cuman saudara, unsur antropomorfisme biasanya kan menggambarkan sifat Tuhan, gitu kan ya. Nah, saudara, mari kita lihat kata-kata di dalam Mazmur 91 itu sendiri. Saudara. Ya, coba kita lihat. Apakah ada sifat-sifat Tuhan yang ditulis seperti antropomorfisme? Gitu. Ya. Karena kalau jadi paling ditulisnya dalam kepaknya. Ya Tuhan nggak punya kepak, gitu kan. Jadi kalau kita katakan kepaknya Tuhan, apakah Tuhan punya sayap? Ya sebetulnya enggak ya, Tuhan nggak punya sayap. Cuman kalau itu maksud pemohon, maksud yang bertanya, apakah itu antropomorfisme? Ya tadi saya sebutnya ini majas metafora. Apa metafora? Kiasan bahwa Allah itu seperti kepak atau induk ayam, saudara ya, seperti induk ayam yang mengerami anak-anaknya. Dan kita adalah anak-anak ayam itu sendiri. Ya, saya rasa itu masuk ya ke dalam unsur antropomorfisme, begitu. Kepaknya Tuhan, gitu saudara. Ya, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tentu ini cara umat manusia untuk memandang Tuhan yang tidak terbatas dengan cara pandang manusia. Jadi dia memahami kesetiaan Tuhan memakai kata-kata perisai dan pagar tembok. Ya tentu ini mengandung unsur-unsur antropomorfisme. Ya. Lalu apalagi saudara, kita bisa lihat apalagi Tuhan ialah tempat perlindunganmu, perteduhanmu. Ya, bagaimana cara manusia berteduh di dalam Tuhan? Yaitu pasti antropomorfisme, saudara ya. Saya rasa sih itu sih yang bisa saya temukan. Ya, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Ya, ini rata-rata. Nah, saudara, kepak sayap, tempat perlindungan, saudara akan temukan banyak di Mazmur-Mazmur yang lain. Kenapa? Karena kepak sayap adalah frase umum. Orang-orang Israel tuh suka menggambarkan Tuhan dengan kepak sayap. Itu umum sekali, saudara. Ya, mungkin jadi itu bisa dikatakan lah ya sebagai antropomorfisme. Jawaban dari aku begitu. Apakah ada tanggapan dari Bapak Petrus Rido mengenai pertanyaan nomor 4 ini? Sejujurnya ini bukan ranah saya, dan pengkajian tentang Mazmur 91 tentang majas yang digunakan pasti membutuhkan kajian yang berbeda. Tapi secara gamblang saya setuju dengan Pak Dio bahwa yang dominan dalam teks ini metafora. Pun kalau kita melihat ada unsur-unsur antropomorfis di situ, berarti kita harus menyimpulkan Mazmur 91 itu di ayat 14, 15, 16 tentang bagaimana Tuhan melakukan timbal balik seolah-olah dia manusia yang memberikan upah dan reward kepada satu ganjaran tindakan, seperti itu. Tetapi untuk lebih jelasnya, pasti itu ada kajian tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya mungkin bisa tambahkan ya, bagi yang lain ya, yang mungkin juga nggak ngerti, maksudnya apa sih antropomorfisme? Nah, itu kan menggambarkan sifat Tuhan yang sebetulnya susah untuk dijelaskan oleh kita manusia. Coba saudara buka contoh ya, saudara tolong buka di Mazmur 106 ayat 45. Mazmur 106 ayat ke-45. Ayat ke-45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Nah, itu antropomorfisme. Karena, saudara, coba, ini kan yang seringkali jemaat juga tanya, kok Tuhan bisa menyesal ya?
Berarti kalau Tuhan menyesal, dia salah ambil tindakan dong. Karena kan definisi manusia untuk menyesal adalah menyesal itu tidak pernah terjadi sebelum ada sesuatu kan. Makanya kita menyesal. Ya kan, makanya ada peribahasa menyesal kemudian, gitu kan. Nah, berarti apakah Tuhan menyesal? Ya, tentu tidak. Tapi ini namanya antropomorfisme. Bagaimana manusia berusaha menjelaskan sifat Tuhan. Gitu, Saudara. Ya, jadi saya mungkin bisa koreksi. Berarti di dalam Mazmur 91, Saudara, yang umum adalah majas metafora. Kalau antropomorfisme sifat Allah seperti Mazmur 106 ayat 45, berarti kita bisa temukan di Mazmur 91 tidak ada. Gitu, Saudara. Tidak ada karakter Allah seperti ini, Saudara. Ya, itu aja sih dari aku. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari Kak Petrus? Oke, sudah aman. Oke, Bapak Ibu Saudara, mengingat keterbatasan waktu, dengan sangat disayangkan kita harus mengakhiri webinar ini. Maka itu Bapak Ibu kepada pemateri saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement kepada peserta dari webinar dekat sesi yang ketiga ini. Ya, jadi Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus bergantung pada Tuhan. Di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi, kita harus bergantung pada Tuhan. Saudara mau berdoa, memperkatakan Mazmur 91, silahkan. Karena itu adalah doa kepercayaan kita bahwa Tuhan akan melindungi kita. Namun, apabila mungkin ada yang kena COVID, atau misalnya kita kena krisis ekonomi, jangan menjadikan itu alasan untuk iman kita goyah. Jangan menjadikan itu alasan untuk kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Ya, karena Tuhan berdaulat dan Dia mengizinkan itu terjadi untuk kebaikan kita, Saudara. Ya, tentu imannya kita, apalagi orang Pentakosta, Saudara. Orang Pentakosta itu sangat beriman bahwa Allah sanggup dan masih mau melakukan mujizat bahkan sampai sekarang. Nah, itu jadi closing statement saya. Jangan sampai dengan kondisi di mana para hamba Tuhan banyak yang jatuh dan meninggal karena COVID-19, mungkin kita juga kenal ada teman-teman yang terkena COVID-19. Jangan sampai itu membuat iman kita goyah dan malah tidak percaya akan janji Tuhan. Justru kita semakin pada Amin, amin. Statementnya, apakah dari ketiga ini? Cukup. Oke, cukup katanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri sesi webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh peserta yang telah mengikuti sesi webinar ini sampai akhir. Saya percaya kita telah menerima berkat yang sangat banyak, kita menerima pemahaman yang sangat baru dari pemateri maupun pemantik. Amin. Kita dikuatkan lagi imannya. Oke, saya juga ingin mengucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah menabur, saya sangat mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas Bapak Dio dan Bapak Petrus Rido yang telah menyampaikan materi kami. Kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri webinar ini. Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Kak Petrus Rido. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan mengizinkan kami untuk hari ini kami dapat belajar tentang Mazmur 91. Kami tahu ketika Tuhan mempercayakan materi ini kepada kami untuk kami belajar, ada satu tugas besar yang harus kami lakukan, yaitu meneruskan pemberitaan yang baik ini kepada seluruh orang dimanapun, sehingga orang dapat memperoleh pengharapan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah dilakukan hari ini. Terima kasih untuk pembicara, terima kasih untuk pemantik, terima kasih untuk setiap panitia yang telah bertugas, terima kasih untuk setiap peserta. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi ini kami melihat Tuhan terus memelihara kami. Ajar kami Tuhan untuk terus cinta akan kebenaran-Mu dan terus percaya akan kedaulatan-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bukan karena keadaan kami, melainkan karena sungguh-sungguh kami mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus,
Kami berdoa dan Amin. mengucap Bapak Ibu syukur. Saudara, Amin. saya juga ingin meminta tolong untuk di bawah itu ada link survei khusus sesi 2 bersama Dr. Muryati yang kemarin. Sesi yang lalu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti sesi ini, boleh dibantu untuk mengisi survei di bawah ini. Tinggal klik linknya dan isi. Oke, sebelumnya Brian, saya mengucapkan terima kasih untuk para peserta, kepada pemantik dan pemateri yang telah memberkati kami sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu kembali di sesi selanjutnya. Salam webinar, dengar kata Alkitab.